Keterampilan komunikasi. Dosen pengampu Suciana Latif, SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aprilia Putri dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas C. Untuk video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang keterampilan komunikasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Oke, yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Adapun pengertian komunikasi bagi manusia yang dapat kita lihat yaitu ada 4, yaitu yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Kedua, identifikasi atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Ketiga, social comparator atau perbandingan sosial hanya dapat kita lakukan lewat komunikasi dengan orang lain. Terakhir yaitu keempat, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Adapun keterampilan dasar komunikasi yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kita harus mampu saling memahami. Kedua, kita harus mampu saling menerima dan saling memberi dukungan atau saling menolong. Ketiga, kita harus mampu mengkomunikasikan antara pikiran dan perasaan kita. Keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lainnya yang memungkinkan muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain melalui cara-cara yang konstruktif. Adapun pengertian komunikasi dalam bahasa. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahu. Komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses pengirim dan memberikan pesan. Adapun arah komunikasi, yaitu komunikasi mengalir secara vertikal atau horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke arah atas. Adapun komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memilih kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekondivisikan pesannya. Kedua, komunikasi dua arah yaitu komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerimaan atau penangkapan pesan yang telah dikirimkannya. Baiklah, kita masuk ke dalam jenis-jenis komunikasi. Adapun jenis-jenis komunikasi ada 4, yaitu yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Yang kedua, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Ketiga, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan individu, antara individu dengan kelompok. Keempat, komunikasi massa atau komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok dengan kelompok banyak atau massa. Adapun jenis-jenis komunikasi berdasarkan media penyaluran. Yang pertama, komunikasi lisan. Kedua, komunikasi tertulis. Ketiga, komunikasi verbal. Keempat, komunikasi nonverbal. Adapun tahap-tahap hubungan antar pribadi. Yang pertama, tahap perkenalan. Kedua, tahap persahabatan. Ketiga, tahap keakraban. Keempat, tahap hubungan suami istri. Kelima, tahap hubungan orang tua dan anak. Keenam, tahap hubungan saudara. Adapun konflik dalam hubungan antar pribadi, pada umumnya memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus diselesaikan. Konflik dipandang sebagai faktor yang merusak hubungan, maka harus dicegah. Jika pengolahannya secara konstruktif, konflik justru dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Kita masuk ke dampak konflik. Ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif konflik. Yang pertama, menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan. Kedua, mendorong kita untuk melakukan perubahan dalam diri. Ketiga, konflik menjadikan hidup lebih menarik. Keempat, perbedaan pendapat membawa tercapainya keputusan bersama. Kelima, konflik menghilangkan ketegangan yang sering kita alami dan juga mempererat hubungan satu sama lain. Dampak negatif konflik.
Yang pertama, menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Kedua, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. Ketiga, menciptakan sifat prakarsa buruk antara suatu kelompok. Keempat, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Oke, kita masuk ke strategi mengatasi konflik. Ada 5 strategi untuk mengatasi konflik. Yang pertama, gaya kura-kura, yaitu gaya yang lebih sering menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Kedua, gaya ikan hiu, yaitu gaya yang sering menaklukkan lawan dan memaksanya menerima solusi yang ia sodorkan. Ketiga, gaya kancil yang sifatnya sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Keempat, gaya rubah, yaitu seorang mencari kemampuan dan mementingkan kebaikan bersama. Kelima, gaya burung hantu. Baiknya konflik harus dicari, dipecahkan, dan pemecahan ini harus sejalan dengan tujuan pribadi. Video disusun oleh Sri Aprilia Putri dengan NIM 20.0404.50.0029, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.